Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Dari Jemaat Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan edisi hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 yang mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja dari Mika pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Mika pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan ya Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur akan hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam dan melalui Anak Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Mika pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini berjudul penebusan hanya dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, PT Pegadaian terkenal dengan semboyan mengatasi masalah tanpa masalah. Namun ketika barang yang kita gadaikan sudah jatuh tempo, maka akan membuat kita mencari cara untuk dapat menebus barang tersebut. Dan mungkin saja kita akan mencari orang atau menghubungi teman
untuk membantu menebus barang yang kita gadaikan. Pertanyaan kita adalah bagaimana dan siapa yang akan menebus bangsa Israel atau menebus kita dari tangan musuh mereka. Di ayat 8 bacaan kita hari ini mengungkapkan bahwa dan engkau, atau yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel, hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba adalah simbol kepemimpinan dan perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan berjanji bahwa kerajaannya akan dipulihkan. Dan di ayat 9 juga dikatakan bahwa pemulihan digambarkan seperti seorang perempuan yang merasakan betapa sakitnya ketika melahirkan. Namun ketika anaknya lahir, maka rasa sakit akan berganti dengan sukacita. Juga di ayat 10 dikatakan Tuhan juga menjanjikan penebusan dan pemulihan. Dan lanjut di ayat 12 dikatakan Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan memakai situasi atau keadaan untuk menyatakan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak yang sama-sama dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita di dalam menghadapi berbagai suka duka menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan Tuhan akan melepaskan kita dari berbagai pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi karena kasih-Nya, Ia datang ke dunia untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita yang seharusnya dihukum karena pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Namun Ia rela meninggalkan tahta kekudusannya, datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan inilah yang kita rayakan di saat-saat sekarang ini. Kita memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, marilah kita merenung kembali proses Tuhan datang ke dunia untuk melepas dan menebus dosa-dosa kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, menyertai, dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan memaknai dengan benar kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus. Sekarang ya Bapa, kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengerjakannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Segala pergumulan yang kami alami, kami mohon Tuhan memampukan kami melaluinya dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang melepaskan kami dari pergumulan ini. Tuhan, ajari kami untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap siapapun yang kami temui, terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus senantiasa
memberkati, menyertai, dan melindungi kita.